Halo, bertemu kembali bersama saya Iva Zumrotul Paliha dalam program Opsi, obrolan perempuan saat ini. Masih hangat dalam pemberitaan tentang pembunuhan yang terjadi di Pemalang, yakni seorang istri dibunuh oleh suaminya hanya gara-gara live medsos. Ketika di BAP, suami ini beralibi kenapa sampai tega membunuh istrinya dengan keji, dengan sebilah pisau. Ternyata pemicunya ketika istrinya keasikan bermain medsos, entah itu bermedsos sebagaimana mestinya ataupun live siaran langsung. Bagi saya sih sebenarnya ini bukan hal yang tabu, karena di era digital ini banyak juga perempuan yang live, apalagi yang jualan online. Ada yang jual, bahkan yang di TikTok viral itu yang berhasil menyedot perhatian publik itu yang live dan memang menghasilkan cuan, produktif. Sehingga ketika bermedsos pun ada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika perempuan menjadi tulang punggung keluarga ataupun bisa membantu para suami untuk mencari nafkah. Nah, beda lagi ketika bermedsos yang tidak beraturan, yang tidak bijak, melakukan interaksi di media sosial sehingga menimbulkan fitnah. Misalkan bermedsos dengan yang bukan muhrim, dengan bukan pasangannya, tapi di luar batas silaturahmi yang biasa. Live IG, live TikTok, live Facebook, atau live lainnya yang menimbulkan kontroversi, berpenampilan seksi, menjadi objek, sehingga banyak lelaki di luar sana yang tertarik untuk mengikuti live itu. Ya bisa jadi suaminya jadi cemburu. Tapi kalau suami menyalahkan istrinya yang live ketika istrinya lagi jualan, ya itu salah juga. Jadi kan tergantung, ada aturan main, ada kebijaksanaan memilih medsos dalam situasi yang tepat, dalam kondisi yang tepat, sesuai kebutuhan, tidak serta-merta bermedsos tanpa alasan dan tidak bijak mengelolanya. Ada juga pemberitaan yang menghebohkan, yakni seorang ibu membunuh bayinya ketika kesal melihat suaminya main games online. Yang salah apa sih game online-nya? Karena kan sekarang games online sedang digandrungi di mana-mana. Saya tidak berbicara salah atau benar. Balik lagi ke penggunaan, ke kebijaksanaan dalam menggunakan aplikasi itu. Ketika bermain games online untuk hanya hiburan, dengan waktu yang teratur, tidak mengabaikan pasangan, ya sah-sah aja bagi siapapun. Apalagi orang dewasa sehingga bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Beda lagi untuk anak-anak, untuk memilih game online itu tentu memerlukan pengawasan orang tuanya sehingga tidak menjadi kecanduan. Tapi fenomena saat ini juga banyak orang dewasa yang kecanduan, apalagi yang sudah punya istri, yang berelasi suami istri. Ini yang seorang istri, seorang ibu membunuh bayinya karena kesal suaminya main games online tapi nganggur, tapi tidak bekerja. Bayangkan saja seorang istri habis melahirkan, dia dalam kondisi masa nifas, kemudian dalam kondisi mungkin baby blues, membutuhkan perhatian dari suaminya, tapi suaminya keasikan main games online, kecanduan, dan nganggur, tidak bekerja. Nah, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita sikapi bersama, sehingga dalam berumah tangga perlu saling menghargai dan bijak dalam penggunaan medsos, baik itu games online, bermedsos, entah itu IG, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, sehingga bisa menggunakan medsos ini menjadi media yang produktif untuk berdaya, untuk menimba ilmu, untuk bersilaturahmi, juga untuk mencari uang bagi yang memang
di era digital ini kebutuhan ekonominya ditopang dengan era digital. Jadi teman-teman, para perempuan ataupun para laki-laki di sana yang sudah posisinya menjadi istri, menjadi suami, menjadi ayah, menjadi ibu, ayo bijaklah dalam menggunakan media sosial. Bijaklah untuk mengatur waktu, untuk mengatur ritme sehingga tidak menjadi kecanduan dan bisa menempatkan diri sesuai porsi sehingga kalaupun live tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan syahwat dan produktif hanya untuk berjualan atau bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman di media sosial dan tidak menjadi kontroversi atau menjadi salah paham yang memicu keretakan rumah tangga dan memberikan contoh yang tidak baik bagi anak-anak kita.